Teganya suamiku dan adik kandungku berselingkuh di belakangku. Sayang, aku berangkat dulu ya. Suara lembut Mas Erwin sambil menaiki motornya. Iya, Mas, hati-hati ya, balasku sambil tersenyum. Kamu mau dimasakin apa nanti sore? Tanyaku sambil membereskan bekal yang akan ia bawa. Terserah kamu aja, kalau capek, nanti aku beli makan di luar. Nggak apa-apa, jawab Mas Erwin dengan nada lembut, penuh pengertian. Oh, yudah Mas. Nanti aku nunggu kamu pulang saja, jawabku. Jangan lupa berdoa dulu ya, Mas. Ia mengangguk pelan, tersenyum sebelum melambaikan tangan. Lambaian itu, meski sederhana, selalu menghangatkan hatiku. Seolah-olah semua baik-baik saja, tanpa ada satupun awan mendung yang mengganggu kebahagiaan kami. Oh iya, namaku Dinda, aku menikah dengan Mas Erwin 2 tahun lalu, dalam sebuah pesta cukup meriah yang hanya dihadiri oleh keluarga dan teman terdekat. Kami memutuskan untuk tinggal bersama ibu dan adikku, Kinan, di rumah peninggalan ayah. Rumah itu memang tidak besar, tetapi penuh dengan kenangan, terutama setelah ayah meninggal setahun yang lalu. Kepergiannya meninggalkan kepedihan dalam hidup kami, terutama bagi ibu yang kini harus duduk di kursi roda setelah stroke menyerangnya 3 bulan yang lalu. Sebenarnya, kami bisa saja membeli rumah sendiri, apalagi secara finansial aku sudah cukup mapan dengan bisnis toko kelontong di pasar. Setiap hari, aku sibuk di toko dari pagi sampai siang, melayani pelanggan yang cukup banyak. Tapi, keinginanku untuk tinggal bersama ibu dan Kinan lebih besar. Aku tidak ingin meninggalkan mereka, terutama Kinan yang masih kuliah di semester akhir. Aku merasa bertanggung jawab memastikan Kinan menikah dan mandiri sebelum aku dan Mas Erwin pindah ke rumah kami sendiri. Mas Erwin pun tak pernah mengeluh soal tinggal di rumah keluargaku. Ia seolah-olah nyaman dengan kehidupan kami yang sederhana. Bahkan, terkadang ia terlihat begitu perhatian pada ibu, selalu memastikan semua keperluan ibu terpenuhi saat aku di toko. Kehadiran Mas Erwin di rumah membuat segalanya terasa lebih ringan, seolah-olah beban yang kutanggung sejak ayah tiada menjadi lebih mudah dihadapi. Namun, meski kehidupan kami tampak harmonis, ada perasaan ganjil yang mulai menyelimuti pikiranku beberapa waktu terakhir ini. Hubunganku dengan Kinan yang dulunya sangat akrab, kini terasa berbeda. Ia yang dulu selalu tampak malu-malu di depan Mas Erwin, kini terlihat lebih bebas, bahkan terkadang terlalu nyaman. Kadang aku memergokinya hanya memakai handuk setelah mandi ketika Mas Erwin sudah pulang kerja. Sebuah pemandangan yang membuatku merasa tidak nyaman untuk dilihat karena bagaimanapun Kinan bukan anak kecil lagi. Tapi bagaimanapun, Kinan adalah adikku sendiri. Aku tak boleh berprangska buruk kepadanya, tapi hal-hal kecil yang kuabaikan kini mulai menumpuk. Aku merasa ada sesuatu yang berubah di rumah ini. Mas Erwin memang selalu penuh perhatian kepadaku, masih bersikap seperti biasanya. Tidak ada yang mencurigakan. Bahkan hubungan kami pun berjalan baik, termasuk di ranjang. Tapi, firasatku mengatakan ada yang tak beres. Meski begitu, aku kadang juga merasa bersalah karena kehamilan pertamaku harus keguguran lantaran rahimku terlalu lemah. Ini disebabkan karena dulu aku pernah terjatuh dan melakukan operasi di dekat rahimku yang menyebabkan adanya penyempitan dalam rahimku. Karena itu sampai saat ini aku belum bisa memberikan Mas Erwin keturunan seperti yang dia inginkan. Kinan kini lebih sering berpakaian minim, sesuatu yang menurutku tidak pantas dilakukan, terutama saat Mas Erwin ada di rumah. Saat ku tegur, ia hanya tersenyum, seolah-olah tak ada yang salah. Namun, kecurigaanku memuncak ketika suatu hari aku masuk ke kamarnya dan melihat beberapa lingerie seksi berserakan di atas tempat tidurnya. Ada rasa khawatir yang tak bisa kutepis. Apa mungkin Kinan sudah mulai berbuat yang aneh-aneh? Tapi dengan siapa? Aku mencoba untuk menanyakan hal ini secara halus kepadanya. Namun, setiap kali aku mencoba masuk ke ranah pribadinya, Kinan selalu marah dan menuduhku terlalu ikut campur. Ia merasa sudah cukup dewasa untuk mengurus dirinya sendiri, apalagi sekarang ia juga bekerja paruh waktu di sebuah kafe setelah kuliah.
Aku kadang merasa kasihan padanya yang harus membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan merawat ibu. Namun, di sisi lain, sikapnya yang acuh tak acuh membuatku kesal. Hari-hariku masih berjalan seperti biasa. Aku mengurus toko kelontongku hingga tengah hari, lalu pulang untuk menjaga ibu sementara Kinan pergi kuliah dan bekerja. Meski aku sering merasa kelelahan, rasa tanggung jawabku terhadap ibu dan adikku selalu memberiku kekuatan untuk terus melanjutkan hari-hari yang kadang terasa monoton. Namun, di balik semua itu, ada kekhawatiran yang terus menggerogoti hatiku tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Sore itu, setelah seharian sibuk di pasar, tubuhku rasanya lelah luar biasa. Namun, rasa penasaran yang telah lama mengganggu pikiranku membuatku mengurungkan niat untuk beristirahat. Sejak beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang tidak beres dengan Kinan. Sikapnya yang semakin aneh, ditambah dengan pakaian-pakaian seksi yang kutemukan di kamarnya, membuatku semakin cemas. Aku tak bisa lagi menahan diri untuk tidak mencari tahu. Setelah memastikan ibu sudah tertidur dan Mas Erwin belum pulang kerja, aku menuju kamar Kinan dengan hati-hati. Pintu kamarnya sedikit terbuka, seperti biasanya. Kamar itu selalu rapi, mungkin karena Kinan tahu aku sering masuk untuk merapikannya. Namun, kali ini aku datang bukan untuk membersihkan. Aku ingin mencari petunjuk, sesuatu yang bisa menjelaskan perubahan sikap Kinan belakangan ini. Aku mulai memeriksa laci-laci meja rias, lemari pakaian, bahkan di bawah tempat tidurnya. Setiap sudut kamar itu kujelajahi. Namun, sejauh ini yang kutemukan hanyalah lingerie yang sudah pernah kulihat. Rasa frustrasi mulai merayap ketika aku merasa tidak menemukan apapun yang bisa memberiku jawaban. Namun, saat aku hendak meninggalkan kamar, mataku tiba-tiba tertumbuk pada sesuatu di sudut ruangan. Di lantai, tersembunyi di bawah tumpukan pakaian kotor, aku melihat sebuah benda kecil. Jantungku berdetak lebih cepat ketika aku menyadari benda itu adalah alat kontrasepsi bekas pakai. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Milik siapa ini? Gumamku pelan, seolah-olah berharap benda itu bukanlah kenyataan. Apa Kinan sudah sejauh itu dalam berpacaran? Tiba-tiba, pikiranku dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Apakah Kinan sedang berhubungan dengan seseorang tanpa sepengetahuanku? Aku tak bisa membayangkan adikku yang dulu lugu kini sudah sedemikian jauh terlibat dalam hubungan dewasa. Ini terlalu mengejutkan bagiku. Tapi di sisi lain, aku tak ingin langsung menuduhnya tanpa kepastian. Dengan perasaan campur aduk, aku keluar dari kamar Kinan dan menuju kamar ibu. Ibu mungkin tahu sesuatu. Selama ini, ibu selalu ada di rumah saat aku sibuk di pasar. Mungkin ada sesuatu yang ibu lihat atau dengar yang bisa menjelaskan semua ini. Aku memutuskan untuk bertanya padanya. Bu, panggilku pelan sambil duduk di tepi tempat tidur ibu. Ada yang ingin aku tanyakan. Ibu yang sedang berbaring di tempat tidurnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan pandangan lembut. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini tampak lelah, tetapi senyum kecilnya tetap menghangatkan hatiku. Ada apa, Nah? Tanyanya dengan suara pelan. Aku ragu sejenak, tak ingin membuat ibu khawatir. Namun, rasa penasaran yang membakar membuatku memberanikan diri. Aku cuma penasaran, Bu. Selama aku di pasar, pernah nggak ada yang aneh di rumah? Maksudku, mungkin Kinan pernah membawa teman atau ada sesuatu yang ibu lihat? Ibu mengernyitkan dahi, mencoba mengingat-ingat. Kinan? Nggak ada yang aneh, kok. Dia selalu baik sama ibu. Setiap hari dia merawat ibu, nggak pernah kelihatan macam-macam. Jawaban ibu membuatku semakin bingung. Jika Kinan tak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan di rumah, lalu dari mana alat kontrasepsi itu? Rasanya tak mungkin benda itu milik orang lain, apalagi ditemukan di kamar Kinan. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke kamar itu. Aku tak tahu harus berpikir apa lagi. Kenapa, Nak? Ada yang terjadi? Tanya ibu, matanya penuh kekhawatiran. Aku menggeleng pelan. Enggak, Bu. Cuma penasaran aja. Aku tak ingin membuat ibu khawatir,
terutama dengan kesehatannya yang semakin menurun sejak terkena stroke. Ibu sudah cukup menderita dengan kondisinya sekarang, dan aku tak ingin menambah beban pikiran padanya. Setelah berbicara dengan ibu, aku kembali ke kamar. Pikiranku masih dipenuhi pertanyaan. Rasanya mustahil untuk menemukan alat kontrasepsi itu tanpa ada yang memasukkannya ke sana. Tapi siapa? Kinan? Apakah dia benar-benar sudah sejauh itu dalam berpacaran? Atau mungkin ada seseorang yang dia temui di luar, di tempat kerjanya? Namun, ada satu kemungkinan yang membuat perutku terasa mual. Sesuatu yang selalu coba ku tepis dari pikiranku, tapi kini semakin sulit diabaikan. Apa mungkin alat kontrasepsi itu milik Mas Erwin? Aku berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi bayangan Mas Erwin dan Kinan dalam satu ruangan, di rumah yang sama, membuatku ngeri. Apa mungkin mereka terlibat dalam sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kakak ipar dan adik? Atau mungkinkah Mas Erwin punya hubungan lain di luar sana, dan Kinan menutupinya? Aku berusaha berpikir positif tentang semuanya. Mas Erwin tak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Ia selalu pulang tepat waktu, perhatian padaku dan ibu. Tapi alat kontrasepsi itu keberadaannya adalah bukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kehidupan kami yang awalnya terasa begitu sempurna, perlahan berubah menjadi teka-teki yang penuh kebingungan. Beberapa minggu berlalu, namun rasa penasaran dan ketidaknyamanan yang menghantuiku semakin menjadi-jadi. Alat kontrasepsi yang kutemukan di kamar Kinan terus mengganggu pikiranku. Aku belum berani berbicara langsung padanya, karena aku takut tuduhanku akan memperkeruh suasana dan merusak hubungan kami yang selama ini baik. Terlebih lagi, Kinan adalah adikku satu-satunya. Aku merasa perlu memiliki bukti yang lebih kuat sebelum mengambil langkah drastis. Di sisi lain, aku tidak ingin gegabah dan berisiko menuduh tanpa dasar yang jelas. Pagi itu, rutinitasku berjalan seperti biasa. Aku membuka toko kelontongku di pasar, melayani pelanggan yang datang silih berganti. Namun, di tengah aktivitas yang biasanya melelahkan, tubuhku mulai terasa tidak enak. Ada rasa pusing yang membuatku sulit berkonsentrasi. Aku memutuskan untuk menutup toko lebih awal dari biasanya. Pikiranku melayang pada Kinan dan alat kontrasepsi itu, meski aku berusaha menepisnya. Saat sampai di rumah, aku melihat sesuatu yang ganjil. Motor Mas Erwin terparkir di depan rumah. Padahal jam menunjukkan belum waktunya dia pulang dari kerja. Perasaan aneh menyergapku, campuran antara curiga dan khawatir. Mengapa dia sudah ada di rumah? Pikirku dalam hati. Dengan hati-hati, aku membuka pintu menggunakan kunci cadangan yang selalu kubawa. Rumah terasa sunyi, seolah tak berpenghuni. Ibu, seperti biasa, mungkin sedang tidur di kamarnya, mungkin kelelahan setelah seharian duduk di kursi rodanya. Aku berjalan perlahan menuju kamarku, berniat untuk beristirahat sejenak, namun langkahku terhenti saat aku mendengar suara seseorang dari arah kamar Kinan. Aku terkejut karena di saat itu aku juga mendengar suara desahan yang tak asing di telingaku. Jantungku berdegup kencang. Aku merasakan gelombang ketakutan menyapu diriku. Dengan langkah pelan namun pasti, aku mendekati pintu kamar Kinan. Tanganku gemetar saat aku menempelkan mata ke lubang kunci. Apa yang kulihat di balik pintu itu membuat dunianya runtuh seketika. Di sana, di dalam kamar Kinan, aku melihat suamiku, Mas Erwin, sedang berpelukan mesra dengan adikku sendiri. Keduanya tampak begitu mesra, seolah tak ada rasa bersalah di wajah mereka. Mas Erwin, Kinan, bisikku dalam hati, tapi tak ada suara yang keluar. Rasa sakit menggerogoti seluruh tubuhku. Aku tak bisa mempercayai apa yang kulihat. Dengan marah yang memuncak, aku mendobrak pintu kamar dan langsung berteriak, "Apa yang kalian lakukan?" Mereka berdua langsung terkejut, tubuh mereka mematung seolah tak tahu harus berkata apa. Tak ada kata-kata pembelaan dari mereka. Mata mereka dipenuhi rasa bersalah, namun tak satu pun dari mereka berusaha mengelak. Keduanya tertangkap basah, tanpa ada ruang untuk berbohong atau bersembunyi. Tanganku gemetar, kepalaku terasa berputar. Dengan panik Mas Erwin dan Kinan yang ternyata tak memakai sehelai kain apapun hanya tertutup selimut dengan segera mengambil baju mereka masing-masing.
Belum selesai ketegangan di kamar itu, aku menghampiri Kinan dan menampar pipinya. "Sejak kapan kamu lakukan ini dengan Mas Erwin?" Tanyaku dengan suara yang hampir pecah, meski hatiku sudah tahu jawabannya. Dengan tangisan Kinan menjawab, "Maafkan aku, Mbak. Ini semua terjadi sejak 6 bulan yang lalu. Kami melakukannya di saat Mbak tidak ada." Air mata menggenang di mataku. 6 bulan? Kalian melakukan ini selama 6 bulan? Apa kalian tidak pernah memikirkan bagaimana perasaanku? Lalu apa yang kalian lakukan dengan ibu? Kenapa ibu tak pernah tahu kejadian ini? Mas Erwin menunduk. Kami memberikan ibu obat tidur supaya tidak tahu. Bajingan kalian semua ya, tega-teganya kalian lakukan ini pada ibu yang sudah lemah demi nafsu biadab kalian. Aku semakin marah. Karena mereka bukan hanya mengkhianatiku, tetapi juga memanfaatkan kelemahan ibu. Obat tidur itu membuat ibu tidak sadar akan apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya sendiri. Kenapa? Kenapa kalian tega melakukan ini padaku? Mas Erwin menghela napas panjang, seolah mencari alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Ini bukan salahku sepenuhnya, Dinda, ucapnya dengan nada penuh pembelaan. Kinan yang merayu aku lebih dulu. Dia sering menggodaku saat kamu tidak ada di rumah. Awalnya, aku menolak, tapi aku memotongnya, tak kuasa menahan amarah. Jadi, kamu menyalahkan Kinan juga? Kamu itu juga bodoh, seorang suami yang seharusnya setia, malah tergoda oleh adikku sendiri. Mas Erwin terdiam, menunduk sejenak, kemudian kembali menganggukkan kepala dengan rasa bersalah yang palsu. Tapi, ekspresinya tak sepadan dengan kata-katanya. Di matanya, aku tak melihat ketulusan, hanya usaha untuk melindungi diri dari rasa bersalah yang nyata. Dia yang memulainya, ulangnya, seolah-olah itu bisa mengurangi dosa yang sudah dia lakukan. Aku beralih menatap Kinan, berharap setidaknya dia akan menunjukkan rasa malu atau penyesalan. Tapi wajah Kinan justru datar, tanpa emosi. Tatapannya keras dan dingin, seolah tak ada sedikit pun rasa bersalah yang menghantui dirinya. Dia yang awalnya kesakitan karena tamparanku kini justru berubah menjadi melawanku. "Jangan dengarkan omong kosong suamimu, Mbak," katanya dengan nada sinis. "Kami itu sama-sama menginginkan ini kok. Tidak ada yang memulai lebih dulu. Kami suka sama suka, dan itu semua terjadi karena kami berdua menginginkannya." Aku tersentak, tak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut adikku sendiri. Suka sama suka? Kalian tidak sadar apa yang kalian lakukan. Ini salah. Kamu tahu ini salah, Kinan. Suaraku bergetar, campuran antara kemarahan dan kesedihan. Bagaimana bisa adikku yang dulu aku rawat dan sayangi berubah menjadi orang yang begitu kejam? Namun Kinan hanya mengangkat bahu acuh tak acuh. Aku tidak peduli. Mau orang tahu, silakan saja. Aku tidak akan sembunyi lagi. Aku mencintai Mas Erwin, dan kami sudah memutuskan untuk bersama. Bibirnya tersenyum tipis, seolah ingin memperlihatkan kekuatan yang palsu, namun senyumnya itu hanya mempertebal luka di hatiku. Jadi, kamu tidak menyesal sama sekali? Tanyaku, suaraku hampir pecah lagi. Kamu tidak peduli dengan keluargamu, dengan ibu yang kamu bohongi selama ini? Kinan menatapku dengan tatapan yang tak terlukiskan. Penyesalan? Dia tertawa kecil, suara tawanya dingin dan tajam. Penyesalan itu untuk orang lemah, Mbak. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayangmu. Semua orang selalu membandingkan aku denganmu, kamu yang sempurna, istri yang baik, anak yang berbakti. Aku muak. Sekarang, aku punya sesuatu yang lebih darimu. Aku punya Mas Erwin. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menancap lebih dalam ke hatiku. Apa yang dia katakan itu terlalu menyakitkan, seolah pengkhianatannya adalah bentuk pemberontakan terhadap semua kebaikan yang pernah aku berikan padanya. Mas Erwin yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara lagi. Kami tidak pernah merencanakan ini, Dinda. Awalnya aku juga merasa bersalah, tapi perasaan itu tumbuh. Kinan memberiku sesuatu yang kamu tidak bisa berikan lagi. Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu? Apa yang tidak bisa aku berikan lagi?
Aku selalu ada untukmu, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Air mataku jatuh semakin deras, namun kali ini lebih banyak karena rasa frustasi daripada kesedihan. Mas Erwin terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak tahu. Tapi di saat aku bersama Kinan, aku merasa bebas. Seperti ada sesuatu yang baru dalam hidupku. Aku mencintainya. Hatiku hancur mendengar pernyataan itu. Aku tidak bisa lagi mengenali suamiku atau adikku. Mereka telah berubah menjadi orang-orang yang tak peduli dengan perasaan orang lain, yang hanya mementingkan diri sendiri dan nafsu mereka. Tak ada lagi yang bisa kuucapkan. Suara-suara mereka kini hanya menjadi bisikan kosong di telingaku, sementara pikiranku terus bergelut dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Di depan mataku, pengkhianatan itu begitu jelas. Mereka tak menyesal, bahkan bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Dalam diam, aku bangkit dari kursi. Tubuhku terasa lemas, tapi aku tahu ini adalah akhir dari semuanya. Tanpa sepatah kata pun, aku melangkah keluar, meninggalkan mereka yang dulu aku anggap sebagai keluargaku. Kinan, dengan percaya diri juga berkata, "Asal tahu aja ya Mbak, aku juga sudah hamil anak Mas Erwin," katanya sambil menunjukkan test pack yang memperlihatkan 2 garis merah, tanda kehamilan. Aku terhenyak. "Kamu hamil? Anak Mas Erwin?" "Tak mungkin," kataku lemas. "Iya Mbak, ini anak Mas Erwin," lanjut Kinan tanpa ragu sambil memegang perutnya. "Kata Mas Erwin Mbak kan mandul jadi dia ingin anak dariku," katanya sambil tersenyum sinis. Lututku lemas, seolah tak bisa menopang tubuhku lagi. Ini terlalu kejam. Pengkhianatan mereka bukan sekadar perselingkuhan. Mereka menghancurkan seluruh hidupku, seluruh kepercayaanku pada mereka. Aku bahkan tak bisa marah lebih dari ini. Perasaan dikhianati begitu dalam hingga membuatku mati rasa. Mas Erwin tampak tak percaya, matanya membelalak. Ia tak menyangka ternyata Kinan justru mengatakan semuanya tanpa ada rasa bersalah. "Maafkan aku Dinda." Kinan hanya tersenyum tipis, seolah tidak ada yang salah. "Udah Mas Erwin, semua sudah terbongkar dengan jelas, gak usah ditutup-tutupi lagi Mas." Aku merasa seluruh dunia ini runtuh di hadapanku. Pengkhianatan yang dilakukan oleh 2 orang yang paling kupercayai adalah pukulan terbesar dalam hidupku. Tidak hanya hatiku yang hancur, tetapi juga keluargaku. Setelah kejadian memalukan dan menyakitkan itu, hidupku berubah dalam sekejap. Rasa sakit yang mendalam memenuhi hatiku, membuat setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku tahu aku tidak bisa lagi bertahan di rumah itu, rumah yang penuh dengan kenangan manis namun telah tercemar oleh pengkhianatan yang mengoyak seluruh kehidupanku. Aku memutuskan untuk segera mengambil langkah besar. Aku harus bercerai dari Mas Erwin. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan pernikahan ini setelah apa yang dia lakukan. Pengkhianatan itu terlalu besar untuk dimaafkan. Saat itu, aku duduk di kamar, melihat surat perceraian yang sudah siap di tangan. Aku merasa perasaan ini begitu pahit. Menyerahkan surat perceraian itu adalah hal terberat yang harus kulakukan, tetapi aku tahu bahwa aku harus melakukannya demi kebaikanku sendiri. Demi mempertahankan harga diriku yang tersisa, dan demi kesehatanku mental yang mulai rapuh. Keputusanku tidak mudah. Ibu, yang telah mengetahui segalanya setelah aku memberitahunya, sangat terpukul. Meski dia merasa hancur atas apa yang dilakukan Kinan, bagian dari dirinya tetaplah seorang ibu yang tidak bisa sepenuhnya membenci anak kandungnya. Ibu kasihan pada Kinan, meskipun pengkhianatannya telah menghancurkan keluarganya sendiri. Itu yang membuat hatiku semakin berat. Dalam keadaan yang serba sulit, aku memutuskan untuk membawa ibu bersamaku. Aku tidak mungkin membiarkannya tinggal dalam rumah yang penuh dengan kebohongan, apalagi dengan kesehatannya yang semakin menurun sejak kejadian itu. Dengan segala berat hati, aku mulai mengemasi barang-barang. Rasanya seperti merobek setiap helai kenangan yang pernah kubangun di rumah itu. Setiap sudut ruangan mengingatkanku pada saat-saat bahagia yang kini terasa begitu jauh. Dapur tempat aku dan Mas Erwin sering bercanda saat sarapan, ruang tamu di mana kami menonton televisi bersama, semua kenangan itu kini berbaur dengan rasa sakit yang tak terlukiskan.
Aku nggak bisa tinggal di sini lagi, Bu, ucapku kepada ibu yang duduk di kursi rodanya dengan tatapan kosong. Dia hanya mengangguk pelan, seolah tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaannya. Akhirnya, kami pindah ke rumah kecil yang terletak di dekat pasar tempat aku bekerja. Rumah itu jauh dari mewah, tapi cukup untuk kami berdua. Dengan atap rendah dan halaman kecil, rumah ini menawarkan ketenangan yang sangat kubutuhkan. Setiap kali aku menatap keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang di pasar, aku merasa ada jarak yang semakin jauh antara masa laluku dan kehidupan yang harus kutapaki sekarang. Namun, meskipun aku berusaha keras untuk melanjutkan hidup, kenyataan bahwa ibu jatuh sakit sejak kejadian itu membuatku merasa bersalah. Kondisi kesehatannya terus menurun, dan aku tahu bahwa sebagian besar dari sakitnya adalah akibat dari tekanan emosional yang datang setelah pengkhianatan Kinan. Ibu terlalu terpukul, tidak hanya oleh perselingkuhan itu, tetapi juga oleh kenyataan bahwa keluarganya telah hancur berantakan. Setiap hari, aku merawat ibu dengan hati yang berat. Di balik perasaanku yang bercampur aduk antara marah dan sedih, ada rasa bersalah yang menempel erat. Aku merasa bahwa aku gagal melindungi ibu dari kenyataan pahit ini. Dia tidak pantas mengalami semua ini di masa tuanya, terutama setelah kehilangan ayah dan sekarang harus menerima kenyataan bahwa anak perempuannya sendiri telah menghancurkan keluarga kami. Di sisi lain, kemarahanku terhadap Kinan dan Mas Erwin semakin sulit dikendalikan. Setiap kali aku mengingat mereka, rasa dendam itu muncul, merayap di hatiku seperti racun. Kinan, adikku yang dulu kusayangi, kini menjadi sosok yang begitu asing dan menakutkan bagiku. Dia tidak hanya mengambil suamiku, tapi juga menghancurkan segala sesuatu yang pernah aku bangun dengan penuh cinta dan usaha. Sementara Mas Erwin, pria yang pernah kucintai, telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang lemah, yang tidak mampu setia dan menodai cinta kami dengan begitu mudah. Meski begitu, melanjutkan hidup bukanlah hal yang mudah. Setiap kali aku menatap ibu yang terbaring lemah, aku merasa bahwa hidupku yang dulu telah mati bersama keluargaku. Toko kelontong yang dulu menjadi sumber kebanggaanku, kini terasa hampa. Setiap hari, aku pergi ke sana hanya untuk mengisi waktu dan mengalihkan pikiranku dari rasa sakit yang masih terus menghantui. Bab 11. Kehancuran Mas Erwin dan Kinan. Kabar perselingkuhan Mas Erwin dan Kinan tersebar lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Awalnya, aku merasa tak perlu memberitahukan hal ini kepada siapapun selain keluarga, tapi seperti yang selalu terjadi di kota kecil ini, gosip menyebar dengan sendirinya. Dalam waktu singkat, seluruh lingkungan mengetahui tentang skandal itu. Mereka mulai membicarakan bagaimana Mas Erwin, seorang suami yang dulunya dianggap setia, telah mengkhianati istrinya dengan adik kandungnya sendiri. Kinan, yang dulu dipandang sebagai gadis manis, kini dipandang dengan penuh hina. Mas Erwin menerima dampak pertama dari skandal itu. Tempatnya bekerja mulai mencurigai ketidakhadirannya yang sering, dan setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa alasan lembur yang sering ia gunakan hanyalah dalih untuk bertemu dengan Kinan, baik di rumah maupun di hotel. Pihak perusahaan yang selama ini mempercayainya, tak punya pilihan lain selain memecatnya. Mas Erwin tak hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga reputasinya di kalangan rekan-rekannya. Mereka memandangnya sebagai pria yang lemah, yang rela mengorbankan segalanya demi hubungan terlarang dengan adik istrinya sendiri. Kini, Mas Erwin hidup dalam bayangan kehancurannya. Setelah dipecat, dia terpaksa menerima pekerjaan sebagai tukang kebun di sebuah sekolah kecil. Pekerjaan itu sangat jauh dari posisinya sebelumnya, di mana ia pernah dihormati sebagai pegawai yang andal. Sekarang, dia harus membersihkan halaman, merapikan taman, dan menjalani hidup dengan kepala tertunduk. Setiap hari, dia harus berhadapan dengan tatapan orang-orang yang tahu tentang masa lalunya, yang melihatnya dengan campuran kasihan dan penghinaan. Sementara itu, Kinan juga tidak luput dari akibat perbuatannya. Setelah hamil dari perselingkuhannya dengan Mas Erwin, dia didu dari kampusnya. Kehidupan yang dulu terlihat menjanjikan kini berubah menjadi suram. Tanpa pendidikan dan tanpa dukungan, dia terpaksa bekerja sebagai penjual makanan di kantin sekolah yang sama tempat Mas Erwin bekerja sebagai tukang kebun.
Kinan, yang dulu memiliki mimpi besar, kini menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan. Tatapan mata orang-orang di sekolah itu tidak lagi melihatnya sebagai gadis ceria, melainkan sebagai simbol kehancuran moral. Kehidupan mereka berdua berputar dalam lingkaran kesulitan. Pendapatan mereka nyaris tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kehidupan yang dulu tampak nyaman kini hanyalah kenangan yang terhapus oleh beban kehidupan baru yang harus mereka hadapi. Setiap kali aku mendengar kabar tentang mereka, aku tidak merasakan apa-apa selain kepedihan kecil yang mengingatkanku pada semua luka yang mereka goreskan padaku. Namun, aku tahu bahwa mereka sedang menuai akibat dari pilihan yang mereka buat. Hidup mereka terpuruk, dan tak ada yang bisa mereka salahkan selain diri mereka sendiri. Aku, di sisi lain, memutuskan untuk fokus pada hidupku sendiri. Toko kelontongku, yang dulu tampak seperti pelarian dari rasa sakit, kini menjadi sumber kekuatanku. Setiap hari, aku bekerja keras untuk memperbaiki bisnisku. Aku memperluas produk yang dijual, meningkatkan pelayanan, dan bahkan mempertimbangkan untuk membuka cabang kecil di tempat lain. Dalam waktu beberapa bulan, toko kelontongku berkembang pesat. Pelanggan terus berdatangan, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku menemukan bahwa hidupku tak membutuhkan mereka, tidak Mas Erwin, tidak Kinan, tidak satu pun dari mereka yang telah merusak hatiku. Namun, tidak semua dalam hidupku berubah menjadi lebih baik. Ibu, yang begitu terpukul oleh kejadian itu, masih belum sepenuhnya pulih. Kesehatannya terus menurun sejak saat itu, dan meskipun aku melakukan yang terbaik untuk merawatnya, rasa bersalah selalu menghantui pikiranku. Aku tahu bahwa sebagian dari kesedihannya berasal dari apa yang dilakukan Kinan, putri yang dia cintai dan besarkan dengan penuh kasih. Namun, meski begitu, ibu tak pernah bisa benar-benar membenci Kinan. Dia tetap seorang ibu yang hatinya penuh kasih sayang dan tak bisa melihat anaknya menderita, meski anak itu telah menghancurkan keluarga kami. Setiap hari, aku merawat ibu dengan segenap hatiku. Dia sering terbaring lemah di tempat tidurnya, wajahnya dipenuhi dengan bayang-bayang kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Aku menyesal, Nak, katanya suatu hari, suaranya lemah namun penuh penyesalan. Aku menyesal tidak melihat tanda-tanda lebih awal. Mungkin, kalau aku lebih waspada, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Aku selalu mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Ini bukan salah ibu, kataku, meski hatiku sendiri masih bergulat dengan perasaan yang sama. Aku tahu bahwa ibu terluka, tapi aku juga tahu bahwa aku harus tetap kuat, untuk diriku sendiri dan untuknya. Seiring waktu berlalu, aku mulai menyadari bahwa hidupku sekarang adalah milikku. Meski luka pengkhianatan itu masih menganga, aku belajar untuk hidup berdampingan dengan rasa sakit itu. Aku tahu bahwa Kinan dan Mas Erwin telah memilih jalan hidup mereka sendiri, dan mereka harus menanggung akibatnya. Aku tak perlu lagi peduli dengan penderitaan mereka. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, kekuatan yang tak pernah kusadari aku miliki. Masa depanku kini adalah tentang ibu dan aku. Aku akan terus merawatnya, memastikan bahwa hari-hari terakhirnya diisi dengan cinta dan perhatian yang layak ia dapatkan. Di saat yang sama, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus maju. Meski tak mudah, aku percaya bahwa suatu hari nanti, aku akan menemukan kebahagiaan yang lebih sejati, tanpa bayang-bayang gelap dari mereka yang telah menghancurkan hidupku.